Ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Muhammad Syed Zakaria. Sebelumnya gua mohon maaf nih jarang konten gitu ya. Nah di video kali ini gua sama teman-teman dari Adventure Time. Ya seperti biasa gua pengen tanya pengalaman dia ketika mendaki gunung atau sepengalaman perjalanan dia mendaki gunung gitu kan. Nggak selamanya bareng-bareng terus kan Hal. Jadi ada misalkan si Rehan mendaki sama siapa. Nah pasti punya yang namanya cerita tentang pendakiannya. Oke, kita mulai aja dari siapa nih? Deong, Deong. Oke. Jadi teman-teman, Deong itu punya panggilan namanya Dadung. Dadung SP dan itu teh di Berengaran Gusti Cicane waktu di Papandayan. Oke, gua mau tanya si Deong. Pertama kali naik gunung itu kemana Yong? Guntur. Di Guntur. Guntur di mana Yong? Guntur di Garut lah. Gue pengen denger itu cerita lu kemarin ke Guntur dengan siapa aja? Dengan kalau gak salah gua sama Piersa Besari. Enggak, gua bercanda sama gua tuh ke Guntur bertiga ya. Sama Ajis yang suka di pinggir Jidun sama Yogi. Terus punya cerita apa nih ketika lu mendaki Gunung Guntur itu? Hal-hal yang ya kayak misalkan mistis atau ya cerita aja lah tentang kocak-kocaknya kayak gitu. Ya lumayan sih, sedikit ada cerita. Apa tuh? Ada juga yang bersekarnya. Gua waktu itu yang paling pusing, gua ribut mulu bertiga. Kok garelet sih naik gunung? Soalnya kan ada yang gua apa sih namanya, ketika ribut dulu nih dari awal berangkat sampai pulang. Nah pas gua pertama ngecamp di pos 3, gua ngalamin mistis di situ. Nah gua yang pertama gua gak bawa frame tenda ya, ketinggalan. Nah untungnya gua di situ dikasih pinjem. Kan gua belum ceritain masalah mistisnya, makanya dengerin dulu. Nah gua alhamdulillahnya di situ dikasih pinjem tenda sama orang Lampung kalau gak salah ya. Nah Kenapa lu bisa ketinggalan si frame-nya? ya karena lupa dan berangkatnya juga buru-buru. Oke, lain kali persiapan dengan matang. Ya siap. Nah di situ juga gua wajar kan baru pertama naik gunung. Oke. Nah lanjut cerita next, malam sekitaran jam 1 di situ ada yang kesurupan dan gua juga pas abis masak sama teman-teman gua juga agak merinding sih. Nah gak lama di situ ada yang kesurupan cewek, angin kenceng banget di situ waktu itu malam. Iya. Next gua agak tidur nyampe jam 1 malam, gua ngopi di luar sama si Yogi, terus gua tidur gantian, si Yogi gak tidur sampai pagi. Nah paginya gua masak. Nah apesnya di situ, gua di situ gak bisa masak, belum bisa masak. Nah di situ juga gua belajar masak sama si Yogi. Gua masak nasi sama mie, kalau gak salah menunya itu cuma nasi, mie sama ikan, kalau gak salah ikan asin itu juga. Nah pas gua masak nasi, habis itu masak mie, dan alhasil nasinya gak matang. Ya. Nah di situ juga gua nanjak terus cuma bawa air 2 botol. Itu si Yogi kan Pas Samit. iya pas Amit maksudnya. Gua bawa air 2 botol tanggung sih itu juga. Gak cukup. Pas nyampe pertengahan gua kecapean lah di situ. Gak ada orang lagi, soalnya kan gua kesiangan nanjaknya. Nanjak kalau gak salah jam 8. Iya. Nyampe pertengahan kalau gak salah kisaran jam setengah 10 lah, jam 10. Nah di situ gue kecapean, coba istirahat. Pas gue lihat ke belakang, kabut sih. Kabut. Terus gue di situ ngabisin air sedikit lagi, dan gue maksain berdua, gue samit berdua sama si Yogi doang. Si Ajis gak ikut, dia di tenda. Gue nyampe ke atas,
Nah di situ alhamdulillahnya gue sama orang Jakarta. Gue minta air lah, inilah. Terus ada yang main gitar lah di atas. Kenapa lo nggak mempersiapkan terlebih dahulu kayak misalkan airnya sampai itu harus bawa berapa perkiraan gitu? Cuma bawa 1 botol, Dua. dua botol. Dua. Terus habis di jalan. Iya. Nah di situ pas gue habis minta air, gue kan bawa HP ya. HP udah dicas nih dari malam lumayan. Kan di situ kalau gak salah di Guntur itu banyak jaringan. Di pas di puncak GPS ya kalau gak salah. Nah di situ gue main ML sama si Yogi nyampe jam 12 sambil ngopi sambil berteduh di bawah pohon. Iya. Nah terus gue siap. Nah gue lanjut ke puncak yang kedua. Terus gue ngaso dulu di situ, ngopi dulu. Nah abis itu gak lama gue turun deh. Nah pas turun gue jatuh sekali tuh, soalnya licin. Nah terus gue turun nyampe tenda, terus gue ke apa sih namanya, ke tempat air lah. Gak lama ada temen orang mana tuh gue lupa pokoknya. Di situ dia jatuh, pas turun kakinya berdarah banyak. Pokoknya mau parah lah itu. Ya akibat kesenangan, soalnya turunnya enak, cepet sambil lari-lari. Berarti hal-hal mistisnya mah Cuma malam doang. Terus apa lagi? Udah sih, udah gitu aja. Jadi teman-teman, buat kita semua juga kan, buat kalian juga yang nonton, kalau mau ke gunung, yang pertama harus benar-benar dipersiapin dalam segi peralatan sama fisik, bener kan? Nah, jadi kalau misalkan alat tidurnya, alat campnya, alat perjalanannya itu harus benar-benar dipersiapin. Lain kali buat Deong, buat kita semua benar-benar harus dipersiapin. Oke teman-teman, itu pengalaman si Deong waktu ke Gunung Guntur. Selain itu, gunung mana yang pernah lu daki? Gunung Papandayan. Rehan. Oh, Papandayan itu sama kita gak? Sama Rehan juga. Tapi itu mah happen santai. Oke teman-teman, kita lanjut ke si Apei. Pei, gue pengen nanya nih, ini dia soalnya waktu di SMA-nya kan di Cianjur, jadi dia jarang nanjak sama kita. Katanya si Apei sering naik ke Gunung Salak. Nah, kita dengar ceritanya. Pei. Bismillah. Dari mana nih? Dari bebas. Kalau misalkan lu mau cerita tentang Gunung Salak, ya. Ini kayak apa ya? Ini bukan cerita sih, tapi kayak semakin apa ya? Tentang sedikit pengalaman lah dari perjalanan yang dilaluin lah. Kuning sih. Ya kan dulu gue di sekolah bukan di sini ya. Sekolah di situ kayak mau kelas 3 sekolah di sini, satu kelas 2 di sana. Mau pindah. Di sana di mana? Oh, Cianjur. Nah, di situ banyak teman-teman lah yang di sana yang kayak suka-suka kayak gini lah, sama di sini lingkungannya kayak gini. Naik gunung juga. Nah, sama kayak gitu. Habis itu kayak apa ya? Jadi situ pesantren ya. Ya basic-basicnya kayak gitulah, tapi enggak. Oh, kedengaran. Sorry. Skip aja ya, langsung ke intinya aja. Pas waktu itu gua ke Gunung Salak sama temen berdua dari GPO Gunung Gede Pangrango. Nah, dia ngajakin dulu, katanya mau ke Gunung Salak. Terus sekitaran bulan 2017 kalau gak salah, Oktober. salah lagi. Jadi di skip aja ya, skip. Potong aja. Sekitaran bulan Oktober 2017. Itu dari Cianjur Cipanas. Berangkat ke sana sama anak dari kaki gunungnya Hamsinya. Dia pesantren juga di Cianjur. Setelah itu lewat Pasir Rengit ya, lewat itu
Iya, lanjut Pasir Langit. Singkat cerita, habis itu lewat lewat Kawaratu tuh, Kawaratu di situ berlima kalau nggak salah berempat. Tadinya mau ke Kawaratu doang, katanya kata apa sih namanya tuh di base camp itu nyaraninnya jangan ke puncak. Nah salahnya di situ ya bodo amat kan kayak iya nekat. Sebenarnya yang di bawah tuh nyaraninnya jangan ke puncak, nyaraninnya ke Kawaratu doang. Habis itu singkat cerita sampai di Kawaratu, di situ bimbang tuh, kayak mikirin lagi mau lanjut apa enggak karena di Kawaratu kan apa sih namanya gas kayak beracun kayak gitunya ya, belerang kayak gitunya bahaya tuh. Sekitaran durasinya cuman sekitaran berapa menit, di situ harus pergi lagi. Habis itu mutusin buat nanjak aja sampai ke puncak. Habis itu singkat cerita di perjalanan yang di pos berapa atau di apa sih namanya HM ya, HM kan di ya di di HM berapa gitu, istirahat dulu tuh mau ke maghriban kalau nggak salah. Nah di situ adalah teman-teman ngedenger kayak suara ya saya juga gue itu ya juga sendiri kayak kacau. Enggak, bentar di situ juga di situ juga kayak ngedenger suara kayak apa ya, suara harimau kayak gitulah ya. Iya, bahasa Indonya ngegerung lah istilahnya kayak gitu. Habis itu terus sampai di Puncak Bayangan. Nah di Puncak Bayangan tuh udah kemalaman tuh, sekitaran jam 8 malam. Di situ mau lanjut atau enggaknya bimbang tuh karena gak nyampe puncak ya. Karena baru pertama ke situ, gak tahu HM-nya sampai berapa. Habis dari situ sampai di situ mutusin buat kayak lanjut apa enggak tuh. Di situ kayak ya itu gak lama pas apa sih kejadian pesawat itu kan yang nabrak tuh Sukhoi. Nah di situ sampai di Puncak Manik. Nah di Puncak Manik di situ langsung kayak tempat ngecampnya tuh kayak di apa sih, tempat jasad, pengumpulan jasadnya di iya tempat evakuasinya ada sih orang situ juga kalau nggak salah, dia lagi jarah di situ nyeritain tentang sisi mistisnya Gunung Salak. Pas sampai situ dia bilang ini ada apa sih, makom ya sebutnya, iya petilasan, kalau orang Sunda kayak sebutnya makom lah istilahnya, tapi gak ada jasad, kayak Mbah Salak kalau Raden apa gitu namanya ya. Itu diceritain pas itu makamnya udah hancur tuh, keramiknya udah pada hancur kayak gitu. Dia nyeritain dulu sebenarnya makamnya itu bagus ya, pas kejadian si pesawat Sukhoi itu nabrak Gunung Salak. Nah di situ langsung hancur tuh si makam, karena katanya getarannya kayak kuat kayak gitu ya. Pas habis dari situ dia nyeritain kalau misalkan di perjalanan kayak nemuin hal-hal yang kayak nenek-nenek kakek-kakek yang kayak ngeliatin kayak gitu di perjalanan, jangan disamperin atau apa ya, jangan diganggu karena itu kayak penunggu kayak di situ lah istilahnya. Habis dari situ masak tuh udah tidur paginya buat mutusin buat turun lagi tuh. Nah di Puncak Bayangan tuh ada burung tuh, apa ya, ada sayapnya, itu bukan burung. Nah sampai di situ ada burung. Kalau misalkan teman-teman sekalian sini kalau misalkan searching di Google atau apa ya, artikel banyak lah kayak iya pasti salah satunya ada situlah, ada burung tuh dia diem disamperin, dia agak apa sih terbang namanya ya, agak terbang, dia malah jalan pelan-pelan tapi pelan-pelannya ke arah jurang. Nah di situ iya kayak menyesat kayak gitu. Sama aja bro, parah, membawa baik katanya. Habis itu kata temen gua yang kayak istilahnya agamanya lumayan lah, dia bisa kayak gini jangan, dia paham, katanya jangan diliatin itu burung, biarin aja. Nah burung itu ngeliatin kita yang diem di Puncak Bayangan, dia nungguin sampai kita belum turun, dia di situ masih diem. Habis itu buat mutusin terus turun. Itu aja sih kalau misalnya dari segi yang gue alamin di Gunung Salak ya.
Tapi yang keduanya gak mistis-mistis amat sih. Soalnya sama dia nih. Terus selain Gunung Salak, punya juga cerita lain. Tapi singkat aja sih. Oh, skip aja ya di kayak di Gunung Gede tuh. Kalau sama anak-anak di kampung tuh ya, sekitaran tahun-tahun lalu lah. Ada anak yang di kampung kayak ngelihat di pas di lewat Putri ya, jalur Putri, kayak ngelihat di gerbangnya tuh di pos 1 ya kalau nggak salah ya. Di pos 1 di gerbang kayak selamat datang di kawasan Taman Nasional Gunung Gede itu kayak ngelihat orang tinggi tapi dia pakai seragam kayak kerajaan. Pramuka, pakai tongkat. besar evakuasi. Parah gak mistis nih. Ya singkat cerita kayak gitu aja sih. Tapi kayak kalau ceritanya kayak orang di situ ya, katanya kalau di alun-alun tuh kalau kayak yang lagi witiran nih misalkan anak-anak pesantren suka witiran di alun-alun di situ. Kalau misalkan witiran di situ bener-bener, katanya itu alun-alun tuh danau. Iya danau alun-alun Jonggo. Bego. Kacau parah. Terus pas di apa sih di Gunung Gede yang kayak apa sih namanya, kayak jalur terlarang tuh ya, temen ada yang pernah ke situ. Di situ juga kayak ada peninggalan Jepang kayak gitulah, kayak sumur-sumur kayak ada tangga besi kayak gitunya. Ya gitu-gitu aja sih ceritanya, gak serem-serem amat, gak mistis-mistis amat. Ya pengalaman dulu aja lah. Ya pengalaman gue gak apalah istilahnya, ini cuman cerita aja, sharing dikit buat kayak orang-orang yang pernah ke Gunung Salak ya. Ada yang mistis ya, tergantung kita ngebawanya juga kan ya. Kalau emang kita bawanya baik atau apa ya, mungkin gak ngerasain mistis atau apa aja, tergantung diri kita sendiri lah istilahnya. Ya udah aja sih, gitu aja sih. Oke teman-teman, itu cerita dari si Ape. Ya namanya mistis atau kita ngalamin hal-hal kayak gitu. Kayak gua juga nih dulu waktu pernah ke Gunung Selamat kan, gua juga ngalamin yang kayak gitu. Ya mungkin kitanya yang kurang sopan atau ya kurang pakai akhlak lah, nggak ada akhlak maksudnya, nggak permisi atau assalamualaikum dulu. Karena sejatinya alam ya tergantung kitanya sopan, dia lebih sopan, ramah gitu. Oke teman-teman, kita lanjut ke si Awi.